Saja foto sama perkenalan dulu Pak ya. Iya toh, perkenalan. Bisa perkenalan 2 jam nggak apa-apa toh. Dari mana, dari Medan kah sampai ke Adelaide sampai. Oke. Iya. Iya, harusnya kalau Senin itu Senin kayak jauh sekali. Bapak. Bukan. Gimana Dharma? Komang? Mana yang lain? Masuk Bu Erlin sudah masuk itu ya. Nanti Bapak. ya kenapa? Bapak, kami saya Christine sama Nur Aziza kayaknya kita nggak bisa kasih aktif kamera Bapak karena kita ada ikut seminar rapat di ruang direktur Bapak. Izin nanti ya. Tes COVID. Oh iya Bapak. Yang lain mana? Yang Jadi lain kami bertiga, tapi kami bertiga ikut kelas, cuman mungkin kameranya kami matikan. Iya. Selamat siang Pak Roman, siang mahasiswa. Siang Bu, silakan tunggu berapa menit lagi nih, anak-anak belum pada Tidak siap. apa-apa, tidak apa-apa. Saya tunggu. Ada berapa orang ya Pak? Ada berapa orang nanti saya tunggu dulu ya. Selamat siang Komang, Renin. Nanti tunggu teman-temannya ya. Ya Ibu, selamat siang. Baik, Ibu. baik. Ya, Ada Bu. berapa Pak? Sekelas ada berapa? Ada, kalau tidak salah sekitar 13 orang atau 15 orang Ibu, karena ada beberapa kakak tingkat yang sering tidak hadir di Zoom Bu. Oh baik, baik. Tidak apa-apa. Kita tunggu sedikit lagi ya. Kalau nanti Bu. udah baik, baik.
Tolong. Oke, 3 ini. Ya, siap. Berarti saya 4, 4, 3. Dr. Clement 3. Iya. Siap. Berarti ini saya harus ubah ini. Ini tidak bisa begini. Langsung bagi sesuai itu. Pembahasan. Iya. Saya biar terbaca. Oke, itu tentang itu sudah fix. Sekarang tropis berarti berbagi dengan kawan. Apa itu? Ya, semester 4. Keberatan tropis. Iya. Mana dibentuk itu?
Pengobatan. Pengobatan. Harus diprint juga kan? Print cepet, langsung print bagi satu kali. Aduh, oke siap. Begitu. Mana nilai? Aduh. Mengajar. Ini dokter Iras punya nih, yang dengan dokter Iras ini siapa yang bagi, Pak Rom? Ya, ini bukis bagi nanti ibu bapak sudah. Oh, bukan kis kok, ini Teresia. Mana? Dokter Iras. Kan ada 6. Udah, hanya 3 saja. Atas bapak lihat tak? Ada kan nanti dokter Iras tentang patologi kliniknya tahu beliau tahu? Ini ya benar. Aduh, kertas. IDK 2. IDK 2 ya. Kis Robert apa Kori? Ya, betul. Bos-bos besar semua tuh. Berat. Oh. Mana Kis? Berarti harus terubah lagi. Aduh, saya salah tulis. Saya kira 3 saja. Aduh, baru saya hapus lagi. Now. Mana? Apa? Ada yang kirim sudah? Ini enggak. Bapak sudah kirim, saya sudah kirim ke Bapak juga. Sudah kan? Biasa ganti saya. Saya telepon Kis dulu. Bagiin dong. Begini terus tinggal diet saja. Keperawatan tropis. Woi, kalau keperawatan tropis bagi. Apa yang menjawab? Kalau kamu tidak mau mengajar, kasih tahu. Ini kejam sekali. Bahaya sekali. Gayanya loh. Maksudnya kasih tahu ke penanggung jawab akademik. Lapor saja. Gayanya di. Pak, kita balik ke masuk dulu, Pak. Pakai saya topnya keluar. Saya masuk tapi saya kawan kamu. Tadi pernah ya saya. Kenapa Pak? Enggak tahu cari siapa, cuman mungkin keliling saja ke survei saja. Supervisi. Pak Jem, ini Pak Jem, kalau mau yang print-printan, RPS, silabus, ini kan? Yang penting dikirim saja nanti. Oh sudah takutnya ya udah. Saya penting dikirim, saya nanti saya lengkapi satu dokumen di bawah. Oke siap aman. Saya harus jadi contoh tuh orang. Jadi tidak ada alasan bilang sibuk karena masa disibuk juga. Makanya kalau ini udah bingung juga nih. Kalau Bunda Sopi, padahal sudah saya kirim. Pokok bahasanya kirim lagi kah? Bagaimana? Ada yang kasihan. Tapi itu sudah dibagi kamu belum ya? Apanya? RPS-nya? Belum toh. Sudah saya masukkan kalau IDK, kalau yang tropis belum. Kalau timnya tetap, itu tidak ada masalah. Tapi kalau timnya berubah, itu yang kita harus ganti. Yang jadi masalah ya. Ya itu jadi masalah. Siap. Kalau tim berubah, kan tropis sudah tropis satu dong. Masalah dokter siapa? Lesti Maluputi dia mengajar apa? TBC paru. Ya. Nanti secara medisnya dia cara. Itu yang apa ini mengajar? TBC paru kusta biasanya.
Ya, TB. penyakitnya. Begitu. TB, kusta, saja begitu kasih topik yang beda dengan HIV/AIDS. Nanti kan kalau yang cacing-cacing kayaknya Pak ini tuh Pak Kode kan biasanya toh. Iya. Coba boleh dulu di situ sudah. Sudah bagus sudah. Ini deh, September sudah ya, biar kamu sudah ya. Print tapi banyak nanti. Iya banyak. Bukan printnya, itu pembagian mata kuliahnya ini sih aman. Yang di bawah coba mana? Dari ya. Ini penyakitnya kan begini saja, ISPA, TB, nih malaria, Bukan, TBC. disabel. Ada nggak? Ada tabel. Ya, Nah ini capaian ini yang kita maksud. Coba lihat. Print ini saya, print yang ini. Ya, Biar kasih laki-laki coba. Tapi itu yang saya bilang jangan sampai dokter di cross check dengan itu. Siapa? 6 Dokter itu. Dia sampai dokter mana itu sudah bisa. 6 sampai 11. Boh. Nah ini kan tim-tim berubah semua. Sudah kan? Tadi dua sudah. Ya, ini Sama kawan. Saya pengen jangan biasakan rubah-rubah boleh. kan orangnya berbeda lagi jadi. Ini kan Ah, dulu itu kan tim. yang lama. Ini kan macam ini. Ini tim yang lama. Kalau saya rompi. Itu yang lama dulu toh. Yang waktu masih Akhirnya kan dulu ada Prof Yohana toh sekarang. akhirnya Nah, sekarang kita kan bagi bagi-bagi. barang itu supaya biar tahu dan Ini satunya ada. bukan Enggak maksudnya bagi-bagi siapa-siapa. siapa biar Nanti biar Pak nama-namanya Nama-nama yang Ada ini. Yang benar di mana? ada ini Pak Robert, Pak Kori, Pak Jem, Pak Demi, Ini terus Dokter satu, SD. Pak? Satu. satu. Oh, satu. Nah, Yang reguler ya, yang reguler dulu. jadi siapa jatuh? Nama-nama. Biar nanti Langsung kawan ke rubah langsung. Toh, rubah nama-namanya di situ. RPS-nya di print langsung kasih dong masing-masing silakan kamu Siap. jangan coba-coba saya RPS lagi. Hah, hai. Ya Pak Kori tadi sudah dihubungi mahasiswa. Pak, mana RPS-nya? Aduh, ya koordinatornya Pak Robert, Pak, bukan saya lagi. Oh, Pak Bos katanya ini. Harus itu sekarang Kaprodinya yang harus bertanggung jawab. Hai. Nah, sekarang Dokter Iras Kemarin sudah beliau masih di Jakarta. ada di Jogja. Ini Pak Palen. Halo Pak Palen. Selamat siang. Hari ini saya sudah fokus nih. Ya, siang. Udah bisa bikin saya tahu memang dia lagi bikin aja terus. Oh ya sudah, saya kasih dulu ya. Saya buat dulu. Oke, makasih. Ya, sama. Tadi yang mana putih apa tadi ngajar sih? Dia biasanya kan TBC, TBC, HIV, kusta. ya kusta. TB, HIV, kusta. Nah, ISPA. Jadi ini kan baru siapa? Mana putih? Dan M. M. Sama dia juga M. Nah, jadi ini poin selanjutnya, betul dong? Ya. Dan ya, ini maksudnya dengan Belum mulai ya? Lepra, Ustaz? Lepra? Itu Dokter RM. balik. RM berapa banyak? Itu yang tadi ya kan? Dua. Ini Yang keduanya juga. Hah? Kan mati. kan batal. Bu Erlin, silakan mulai saja. Sedikit orang nggak apa-apa. Itu sudah kelas Jayapura sedikit orang. Baik, Pak. Habis katanya tadi ada 15, jadi saya tunggu-tunggu. Bapak. Silakan. Oke, makasih. Baik.
Ngomongnya pakai bahasa Medan saja nggak apa-apa. Okay, good afternoon, students. Could you please open all of your camera, please? Bisa buka kameranya. Because this are going to introduce ourselves each other for the first meeting. Pertemuan pertama ini kita akan coba dulu untuk perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Karena teman yang lainnya Renin, Komang jadi nggak disayang nanti kalau nggak kenal. Oke, Christine, Dinda, Jim Surumi. Okay, thank you. I've got Dharma. Could you please open your camera? Dharma, Christine, and James. Hi, Christine, James, and Dharma. Hello. Christine. Ibu, tadi mereka ada ibu. Ibu, Oke. Dharma dia tidak. Tapi ada. Oke, good. Oke. Oke, good. Okay, first of all, I would like to say thank you to Pak Rohman. Pak Rohman asked me to teach English for nurses in Poltekkes. It's an honor for me to see all of you here, as this is the first time I'm involved in Poltekkes Jayapura to teach English for nurses. Hopefully this will be the great opportunity for us to know each other and to learn together for this semester. Kalau saya bicara seperti ini kan agak lambat, kira-kira bisa dimengerti, nanti saya akan potong-potong dengan bahasa Indonesia. Are you okay with my English if I'm speak too fast? Kalau saya bicara terlalu cepat, just interrupt. Kasih tahu saja, sanggah. But okay, we'll start from me. Kita kenalan dulu ya. Kenalan dalam bahasa Inggris kita sebut introducing. Okay, I've seen here in my computer, I can see Renin, Komang, Ernestina, Trihandriani, Suci, Christine, James, Dharma, and Dinda. Okay, we'll start from me. My name is Hotnida Erlin Situmorang. Have you seen maybe in your schedule? Mungkin sudah lihat di daftar jadwal mata kuliah ya. You can call me Erlin, but English subject usually we call Ma'am Erlin or Erlin. That's okay. Which one for you the familiar? I'm fine. You can call me Ma'am or Ibu, Ma'am Erlin. Okay, that's my complete name, Hotnida Erlin Situmorang. From my name, I can, maybe you can guess, where do I come from? If you see my name here. Can you guess, Suci? Kira-kira oleh nama ibu nih, bisa tebak dari mana asalnya? Komang, can you guess, where do I come from? Dari Medan ke Ibu. Good, Medan, not Sumatera. Okay, good. Okay, because this is Situmorang. Okay, I'm a teacher in Cendrawasih University in medical faculty, yeah, in nurse education, and I've got 3 children, 2 boys and 1 girl. They are 16. The first, the older is 15. The second one is 13, and the youngest, she's turning 10 this July. So now she's about 9.5 years. So I live in Perumahan Dosen Uncen. Do you know Perumnas 3? Close to Kamwalker. There is a housing complex for a lecturer close to Perumnas 3. Before we go to Kamwalker,
on the right side, there is a housing complex. We call it Complex Perumahan Dosen Otos Pakri. I live there in row 3, number 24. So I will give you later my number. Actually, yesterday I gave to Pak Rohmani. Maybe, I don't know, or whether he already gave to you my number, but we can share my WhatsApp number and my phone number for communication purposes. Nanti akan saya bagikan nomor telepon saya untuk kita lanjut progres untuk komunikasi di mata kuliah bahasa Inggris. Oke, I'm initially a nurse practitioner. Awalnya ibu ini kerja di rumah sakit. So it was in 1990. Hang on, let me think, because it was a long time ago, 1996. 1996, I had been working in one of the hospital in Jakarta until 2000. So saya dulu tahun 1996 itu bekerja di rumah sakit sampai tahun 2000 di rumah sakit di Jakarta. I've been working in pediatric, surgical, and internist. Saya bekerja di ruang anak, di bedah, dan di penyakit dalam. For about 4 years, kira-kira sampai 4 tahun. Ya, ada yang lulusan SPK enggak di sini? Mungkin tidak ada ya, ini langsung D3 ngambil nurse ya. Jadi dulu sekali itu ada pendidikan vocational, sekarang sudah tidak ada, itu dulu SPK. So I was graduated from SPK in 1993. Jadi ibu ini dulu lulus tahun 1993. Kemudian I work, as I told you, I work in Jakarta for about 4 years until 2000, year 2000. And after that, I moved. I just want to share my experience. Doesn't mean to talking about myself, but just to share you so that hopefully can inspire you to do your journey after your graduation. So after working in Fatmawati Hospital in Jakarta in 2000, I moved to Europe, in Netherlands. I worked the first year, I studied about geriatric nursing for about 2 years, and I worked in Netherlands. If you know Den Haag, I worked there for about 2 years. The education took 2 years, and after that I worked. Jadi ibu dulu pernah pendidikan mengambil psikologi nursing di Belanda 2 tahun, kemudian saya kerja di sana 2 tahun. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2004. Nah, tahun 2004 saya menikah, I married and then move to Papua. Jadi tahun 2004 baru ibu di Papua. Nah, karena ibu waktu itu masih hanya D3 dan itu pun dari Belanda, so my degree is not specific, and at the time I didn't convert to D3 di level Indonesia. Jadi waktu itu ibu ingin melanjutkan pendidikan, akhirnya saya mengambil lagi S1 nurse di Universitas Cendrawasih. Itu it was in 2007. Jadi ibu itu angkatan pertama nurse di Uncen. Waktu itu kami hanya sekitar 10 orang. Oke. And next, 2014, I was graduated as a nurse, just like you, sebentar lagi ya jadi nurse. Kemudian, but I didn't work in hospital, I didn't work in educational institution, but I work as an entrepreneur. Jadi agak ngaco dulu ya, udah selesai nurse, kerjanya malah jadi usaha-usaha gitu. Karena waktu itu coba-coba tes-tes pegawai, enggak pernah lulus, katanya harus, you have to give some money, but I don't like that. Waktu itu katanya harus kasih uang supaya lulus, things like that. But I'm just doing the test. Ibu selalu tes, tapi tidak pernah lulus. Tapi
luckily, syukurnya waktu itu tahun 2014 akhir, pas zaman Presiden Jokowi, waktu itu udah perekrutan Kemenristek Dikti ya, waktu itu sudah murni yang kalau kalian tahu sekarang udah computer based system, jadinya udah tes murni gitu. Oh, this is my opportunity. Jadi Bu, waktu itu ini kesempatan saya. Waktu itu ibu sebenarnya sudah punya anak 2. I just try tes. Saya pikir kalau memang lulus ya sudah saya kerja di Uncen, kalau enggak ya sudah gitu. Saya tidak mau kasih seperti orang biasa katanya harus ada ini, ada itu, mungkin ada orang dalam dan segala macam. Dan thank goodness, puji Tuhan waktu itu lulus, dan yang diambil hanya kebetulan waktu itu 2 orang dan saya lulus tahun 2014. Itu singkatnya aja. Akhirnya saya bergabung di Uncen di prodi keperawatan tahun 2014. Kemudian 2016 Ibu ada kesempatan lanjut S2 ke Australia dan baru pulang tahun 2017. Sampai sekarang Ibu staf mengajar di program studi ilmu keperawatan di Universitas Cendrawasih. Seperti itu kira-kira sedikit cerita perjalanan karirnya Ibu untuk Komang, James, Renin, Ernestina, Suci, Dharma, Tri, Dinda, dan Christine. Semoga sedikit menginspirasi ya. Tidak ada keinginan menceritakan untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi untuk memotivasi teman-teman, adik-adik sekalian, kalau kita sekolah jadi seorang perawat itu sebenarnya pekerjaan yang luar biasa ya, banyak kesempatan kita bekerja. Jadi waktu itu ketika Ibu kerja di Belanda tahun 2000 sampai 2004, sebenarnya Ibu itu kenapa pulang tuh hanya karena ketemu jodoh aja. Kalau enggak sebenarnya masih tinggal di sana terus karena waktu itu udah ditawarin pekerjaan di sana, tetap untuk tinggal di sana. Tentunya dulu ya, I'm just want to share you at the time tahun 2000 itu perawat di sana Ibu itu padahal lulusan SPK ditambah pendidikan di Belanda itu gaji Ibu sekitar 9-10 juta per bulan. Bayangkan. Sementara waktu Ibu di Fatmawati itu di tahun yang sama ya, saya sampai tahun 2000 saya kerja itu gaji Ibu sebulan itu dulu saya golongannya 2A ya dari SMA itu 250.000. Kebayang nggak gaji 250.000 pindah ke Belanda atau gajinya 10 juta. Bagaikan signifikan sekali ya. Jadi untuk yang masih muda-muda ini sebenarnya it's good. You have to learn English. Jadi just for your information, kebetulan Ibu juga bisa sedikit bahasa Belanda karena 4 tahun di sana. Cuman sekarang kita belajar bahasa Inggris dulu. Kalau nanti sudah jago Inggrisnya, kalau mau Netherlands, you want to speak Netherlands, you can contact me. Kita bisa belajar. Karena dulu Ibu belajarnya bahasa Belanda di sana. Itu untuk menginspirasi saudara-saudara sekalian, kalau perawat itu adalah profesi yang luar biasa, yang enak, yang penting kita mau belajar, banyak kesempatan kita. Kalau nanti nih yang muda-muda, mau link, misalnya saya ingin deh Bu S2 ke Belanda atau ke Australia, atau ingin kerja, ada banyak link-link yang nanti saya bisa share, atau saudara-saudara juga bisa buka sendiri di Google, banyak sekali tuh. Yang penting kita punya kemampuan bahasa. Seperti itu. Okay, I think that's all from me. Now I would like to hear from you. Can I have Komang? Could you please introduce yourself? Tidak apa-apa, coba mengenalkan bahasa Inggris. Pertama, dalam bahasa Inggris itu tidak boleh takut salah. It's okay to make a mistake. Dan jangan malu untuk berbicara. Orang bule juga kalau berbicara, orang Amerika, orang Inggris kalau berbicara bahasa Indonesia juga bersalahan, ya kan? So this is not our language. Kita kan orang Indonesia. English is not our language. Jadi kalau kita salah, it's fine. Ya. Yang pertama itu adalah berani berbicara, jangan takut salah, tetapi jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama berulang kali. Itu yang penting. Silakan Komang. You first, go first. Okay, thank you for the time for me. Okay, thank you, Mom. I want to call you Mom. Okay, my name is Komang Ayu Trianingsih. I live in Jayapura, in Defuria.
Furia Psikopat Kota Raja. I was born on 9 October 1998. I come from Bali. My years, sorry, I'm my favorite. My hobby is dance. Next, and I want to be nursing for make my family is happy and always love with me. And thank you. Good, Koma. Thank you. Thank you very much. Now, can I have Christine, please? Could you please introduce yourself? Oke, maaf Mem, ini perkenalannya apa-apa aja? Minta maaf Mem, untuk perkenalannya ini ada apa saja, nama, tempat tinggal? It's okay, that's okay. Just talk about yourself. Your name, your reason to become a nurse, your status. Oh ya, maaf Mem, kalau nanti ada kata-kata yang mungkin kurang atau ini karena belajar juga Mem. It's okay. Okay. Okay, good afternoon, ma'am. My name is Christine Ivana Wakole. You can call me Christine. I live in Sentani Doyo Baru. I study Poltekkes Jayapura and I hope logistik lainnya selain kita mengirimkan vaksin, kita juga ada dari memberi kita masker bagi maksudnya satu bahasa Inggrisnya maksudnya saya senang, nice to meet you and aduh itu saja kayaknya Mem. Thank you. Now can I have Andriani? Three, you are still unmute. Okay, good. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, my friends. My name is Tri Handriani Gultom. I actually called Tri. I live on Street Padang Bulan 2, and I'm from East Java. I'm a student from the nursing expert of the Poltekkes Jayapura. Thank you, ma'am. Thank you, Tri. Can I have Ernestina, please? Ernestina, you are still unmute. Could you please unmute? You are still mute, I mean. Can you unmute your...
speaker, please. Okay. I can't hear your voice, Ernestina. Saya tidak bisa dengar suaranya. How about the others? Can you hear? Ernestina, yang lain bisa dengar suara Ernestina nggak? Komang, can you hear her voice? Tidak, Bu. Okay. Ernestina, Halo. are you? Yeah, no. Okay, can continue, Ernestina. I can't hear your voice. Ernestina, I can't hear your voice. Ernestina, can you using your earphone, please? Earphone? How do you call it? Earphone? Okay, Ernest, we have Dharma. Halo Bu. Halo Ma'am. Yes. My name is Dharma Intan Patiu. I'm 21 years old. I'm live in Sentani, study in Poltekkes. I'm from Dorojenis. Kesiapan kita dan apa hal-hal yang harus kita perbaiki. Kemudian materi data konsisten tadi Dharma, continue. You doing well? Hello, ma'am. Yes, continue. My name is Dharma Intan. I'm 21 years old. I'm live in Sentani, study in Poltekkes from Intelligence. Thank you, ma'am. Good. Dharma, is your friend also a student that joined this class? Yeah, ma'am. This is Nur Aziza, ma'am. Halo, ma'am. Kelas ini juga? Iya, Ibu. Okay, can you please introduce yourself? Okay, I just introduce myself. My name is Nur Aziza Afriani, and I'm 21 years old, and I'm from Sulawesi Selatan. And now I live in Papua in Sentani, and I'm from student from Poltekkes Jayapura. Thank you. Now, can I have Ernestina? Are you okay with your phone? Can you? Okay, Ernestina. Now Pendanaan bersumber dari APBN. Unmute, not up. Good. Thank you. Ernestina, please introduce yourself. Yes, yeah, we can hear you now. Good. Sudah kedengaran kan? Ya, sudah sangat jelas. Oke, baik. Halo, Mom. I'm sorry. My name is Ernestina Mamrasar. I'm from Biak. I live in Padang Bulan dan Arso. What do you mean? You live in Padang Bulan and Arso, because Padang Bulan Arso is very
Jimmy, are you live in Padang Bulan or in Arso? She have to play. Yes. Sorry, Mom. Where do you live actually? Tinggal di mana sebenarnya? Iya, Ibu. Tinggalnya di mana? Di Padang Bulan, Ibu, tapi lagi di Arso, jadi udah posisinya kurang-kurang Ibu. Maaf. Good. Okay, it's okay. Thank you. Thank you, Mom. Sorry. That's okay. Okay. Reni, would you please introduce yourself? Reni, you are still, yeah, good. Hello, ma'am and friend. My name is Renunanti Kaadi. I from Paniai, Papua. I live in the patch of Angkasa Jayapura. That's all? Sudah, itu aja? Okay, good. Who else? James Surumi? Could you please introduce yourself, James? My name is James Surumi. I come from Mambramo. I am just all 16 6 lahir pada bulan April 1995. Tinggal di Jayapura, student Poltekkes Jayapura. Thank you very much. Thank you, James. Applause. Who else? Dinda. Dinda, you are the last, right? Dinda yang Suci masih ada Suci ya. Okay, now Dinda. Yes, Ma'am. Hi, my name is Dinda Fauzia. I live in Kotaraja Furia. I'm from Bima. I study in Poltekkes Jayapura, and I really like Blackpink from K-pop. Thank you. Good. Thank you, Dinda. Now can we have Suci Lutfia? Please introduce yourself. Hi, ma'am. My name is Suci Lutfia Ningsi. I live in Furia Kotaraja. I come from Java. Thank you. Thank you. Anything else? Masih ada yang belum kenalan? I think sudah semua ya. Okay, good. Baik. Nah, untuk perkenalan sangat luar biasa untuk awal, sudah cukup bagus, berani berbicara ya. Soal kalau salah-salah grammar it's fine. Nanti ini akan menjadi catatannya Ibu. Saya akan mengajarkan awal bagaimana kita bisa berkenalan dengan bahasa yang baik dan benar dan lancar, tensisnya seperti kalau kita mengatakan saya lahir. Karena lahirnya kan kita sudah lampau ya. Lahirnya sudah dulu, so we said I was born. Kalau mau pakai tanggal on, kalau tahun atau bulannya aja in. Nanti ini akan kita pelajari ya. Mau ya belajar gimana caranya supaya lancar. Hai, bagaimana kita cara greetings, mengucapkan salam, perkenalan. Karena dalam bahasa Inggris, dalam kita komunikasi apapun, dalam event apapun pasti yang pertama itu adalah perkenalan ya. Jadi saya percaya ini sudah jadi dasar yang bagus untuk Christine, Ernestina, Dinda, James, Dharma, Renin, Suci, Tri, Komang maupun teman yang tadi ada di rumah sakit ya, akan bisa meningkatkan. Nanti Ibu akan kasih tips-tips latihan caranya. Yang penting dalam bahasa Inggris itu harus berani berbicara. Kalau hanya mendengar tidak mencoba itu tidak bisa, harus praktis gitu ya. Nanti Ibu akan ajarkan. Namun sebelum lanjut ke situ berarti just for my information,
apakah ini semua lulus D3 dulu baru ambil nurse atau SMA langsung ambil nurse? Dari SMA ya, kalau tidak salah ya. Karena kalau dari D3 kan otomatis ngambilnya D4 kalau nggak salah ya. Jadi kalian ini murni dari SMA ya? Maaf, kita lanjut nurse dari D3. Iya. Oke. Ini sekarang sudah semester berapa? Gimana, Mem? Semester berapa ini sekarang? Oh, sudah semester 2 karena kemarin semester 1. Ya. Ini semester 2 ya. Oke. Nanti untuk Christine, could you please just good. Kira-kira ini captain, who is the captain? Siapa seperti ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah bahasa Inggris yang nanti bisa Ibu hubungi karena nanti Mem akan create Google Classroom. Are you familiar with the Google Classroom? Yes, Ma'am. Ya, nanti Ibu akan create Google Classroom. Kita akan komunikasi juga melalui Google Classroom untuk materi-materi yang Ibu akan kirim dan juga untuk tugas-tugas yang nanti saudara akan kumpulkan ke saya. Nanti kira-kira bisa bikin grup WhatsApp nggak? Komang bisa bikin grup WhatsApp untuk kita berberapa ini? Ini hanya ada 9 ya, tapi sebenarnya kalian ada 15 ya? Ya, Ibu. Kebetulan ada Tri, Bu. Dia yang surveinya. Iya. Oh, Tri mana, Tri? Iya, Mem. Tri, nanti saya kasih nomor, saya catat di sini langsung nomor telepon saya ya. Maaf, Mem. Tadi malam saya SMS, Mem. Oh gitu? Ya. Saya nggak balas ya? Iya, nggak balas. Jangan-jangan nggak sampai. SMS atau WA ya? SMS, Mem. Oh, sorry ya, karena saya kadang-kadang memang nggak, berarti sudah ada nomor, berarti yang nomor WhatsApp-nya memang masih yang nomor ini nih, masih nomor Australia, nggak apa-apa ya, nanti coba WhatsApp. Nanti Tri, saya lihat nomornya ya, berarti sudah ada ya, nanti saya lihat, nanti saya save ya. Untuk nanti, Tri tolong bikinkan grup ya, undang Ibu di grup, saya kasih nomor WhatsApp saya, supaya kita mudah komunikasi ya, mudah komunikasi. Ya. Google Classroom juga nanti saya habis pertemuan ini nanti minta tolong Tri, you create our group, WhatsApp group ya. Nanti I will share the Google Classroom. Oke, good. Nah, Ibu mau share dulu supaya kita tahu kira-kira satu semester ini mata kuliah English for Nurses apa sih yang mau kita pelajari gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau pergi ke Sorong tuh nggak mungkin langsung blok ke saya. Kira-kira mau ke Sorong tuh apa sih yang mau dilakukan dulu? Mau pergi trip ke Sorong, oh berarti mungkin harus cari jadwal libur dulu. Kemudian beli tiket, kemudian pergi dulu ke naik pesawat, baru naik kapal dan sebagainya. Artinya kita tahu untuk tujuan ke Sorong apa aja yang dilakukan. Sama dengan mata kuliah ini, untuk keberhasilan mata kuliah ini kira-kira proses apa yang kita mau harus lakukan dalam mata kuliah bahasa Inggris. Jadi Ibu tidak asal ngajar saja, kalian tidak tahu. Jadi kita harus, nanti saya kasih tahu ada rencana pembelajaran yang pertemuan pertama itu kita ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai kalau nggak salah ini sekitar 14 sampai 16 kali pertemuan. Begitu ya, ini 2 SKS. Dan untuk saudara-saudara juga supaya tahu kira-kira di rumah saya ini mau belajar apa untuk menambah wawasan saya tentang mata kuliah bahasa Inggris. Coba saya share screen dulu ya untuk mata kuliah ya. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum screen-nya Ibu? Belum ya. Ini Ibu coba share kita punya silabus ya. Udah kelihatan kan? Belum. Belum ya. Bahasa Inggris silabus. Sebentar ya.
Ini sudah kelihatan? Sudah, Ma'am. Oke, good. Women happy. I'm teaching. Kita lihat ya. Oke, ini mata kuliah ini membahas tentang, bisa kelihatan ya, Komang, Tri, Dinda, dan yang lain? Bisa lihat screen-nya Ibu? Bisa, Bu. Oke. Mata kuliah ini membahas tentang integrasi 4 kemampuan dasar berbahasa Inggris, yaitu berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, termasuk aspek-aspek tata bahasa dan kosakata ke dalam ruang lingkup pelayanan dan pekerjaan keperawatan, baik dalam praktek klinik atau komunitas maupun pada pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Pada tahap lanjut, maka mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk bisa mendapatkan nilai skor TOEFL dan IELTS sebenarnya yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja di luar negeri. Jadi ini sebenarnya Pak Rohman bilang sih 2 SKS. Nanti saya akan tanya di sini sih di kurikulum yang dari ini sih 3 SKS. Dan ini sekitar 16 pertemuan. Jadi intinya keterampilan yang kita harus bisa itu kita mengerti membaca, mengerti berbicara, mendengar ya, dan menulis dalam bahasa Inggris terkait ruang lingkup pelayanan keperawatan. Seperti itu ya. Nah, kemudian capaian pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, bila diberi data, mahasiswa mampu membaca dan menjelaskan instruksi medis atau tim kesehatan terkait catatan medis pasien dalam bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apalagi saudara-saudara yang sudah pernah bekerja di rumah sakit pasti sudah sangat master, sudah lancar ya mencatat instruksi kira-kira pasien ini seperti apa gitu ya. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan itu semua di dalam bahasa Inggris. Kemudian mengidentifikasi perintah atau instruksi dalam percakapan bahasa Inggris di kelas atau simulasi setting pelayanan kesehatan. Jadi kita nanti harus bisa melakukan percakapan, misalnya ada role play-nya nanti, kalau saya jadi pasien, misalnya Dinda jadi perawat, Komang jadi keluarga pasien, terus saya baru masuk di UGD, itu seperti apa, mulai dari assessment seperti apa, menanyakan ke pasien, bahasa Inggrisnya, seperti itu. Kemudian dokumentasikan laporan kegiatan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana menulis pengkajian, penentuan diagnosa, gitu ya, perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Ya, kalau di bahasa Indonesia sudah biasa, nanti kita gimana caranya ini di dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian berkomunikasi bahasa Inggris aktif dalam pembelajaran di kelas dan dalam simulasi pelayanan kesehatan. Jadi ini speaking ya, gimana sih kita bisa dalam bahasa Inggris. Kalau sekarang karena masih perkenalan silabus, Ibu pakai bahasa Indonesia dulu biar jelas. Tapi nanti selanjutnya setiap perkuliahan saya harap saudara-saudara berani berbicara. Seperti tadi sudah bagus ya perkenalan, salah tidak apa-apa, nanti ibu benarkan. Tapi kalau kalian tidak bicara karena takut salah, karena malu, lalu ibu taunya bagaimana membenarkannya, lebih baik bicara, kalaupun salah nggak apa-apa, justru ibu tahu, oh ternyata Dinda tadi ngomong ini salah, jadi dibenarkan, seperti itu ya. Kemudian berkomunikasi bahasa Inggris tadi sudah. Nah ini nih hampir sama sebenarnya ya. Ini nanti yang akan kita sama-sama pelajari ya. Ini nanti kita bisa masuk pertemuan pertama ini nanti ya, pengantar bahasa Inggris untuk profesi kesehatan. Kemudian kita akan belajar review anatomi fisiologi manusia ya. Saudara harus hafal apa anatomi dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kan udah tahu tuh
bahasa Inggris harus tahu anatomi. Kemudian kita berpikir kritis, critical thinking ya. Perawat itu harus bisa berpikir secara kritis. Critical thinking artinya bisa memikirkan hal yang paling mendalam, kira-kira ini kenapa begini, kenapa begitu, harus seperti apa. Bukan hanya sebatas definisi saja ya. Jadi harus kritis, artinya jauh berpikir, menganalisis apa sih sebenarnya masalahnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan berpikir kritis. Saya percaya mungkin saudara-saudara sudah dapat mata kuliah berpikir kritis. Nah, metodenya ini nanti bisa small group discussion, bisa role play, seperti tadi Ibu jelaskan. Role play itu bermain peran, seperti tadi Ibu jelaskan, Dinda jadi pasien, Komang jadi perawat, Trihandriani jadi dokter, atau James nanti jadi keluarga pasien, seperti itu. Kita akan berikan, oh misalnya kasus anaknya diare datang ke UGD, dia harus diapain, dia harus anamnesis, seperti apa. Kemudian nanti ada mengidentifikasi perintah atau instruksi ya. Ini lingkungan rumah sakit, sistem pencatatan, dan nursing skills seperti memeriksa fisik, memeriksa hemodinamik pasien, ya. Kemudian assessment sampai melakukan pemeriksaan fisik lengkap itu merupakan nursing skills yang nanti kita harus bisa lakukan dalam komunikasi bahasa Inggris dengan pasien. Selanjutnya sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan. Ini tadi yang sudah dijelaskan, pengkajian kepada pasien dan keluarga, intervensi, dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, kemudian ini yang keempat, berkomunikasi bahasa Inggris aktif dalam pembelajaran di kelas ya. Pengantar bahasa Inggris untuk profesi kesehatan, anatomi, berpikir kritis, lingkungan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Misalnya di puskesmas seperti apa, di klinik seperti apa, di rumah sakit, di UGD seperti apa, di ruang operasi seperti apa, di ruang penyakit dalam seperti apa. Kemudian sistem pencatatan pelaporan sama ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dan mana komunikasi dalam kerjasama tim, ngobrol, komunikasi dengan tim kesehatan di rumah sakit seperti dengan fisioterapi. Misalnya kita jadi perawat bekerja di ruangan ini, kita butuh jasanya tim gizi, pasien kita diabetes nih, kita harus konsul ke gizi, gimana kita ngomong sama orang gizi untuk membuatkan diet bagi pasien yang diabetes, seperti itu contohnya. Tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang nanti kita sebanyak 16 kali pertemuan ya. Ini buku sumbernya ya. Buku sumbernya saya harap, saya percaya nih saudara-saudara suka membaca. Kalau dalam bahasa Inggris atau pelajaran apapun, sebenarnya mata kuliah apapun, kalau kita sedang kuliah itu harus banyak membaca, ya. Harus banyak membaca, terutama buku-buku yang memang jadi rujukan mata kuliah ini. Sampai di sini untuk silabus ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke kontrak. Kita harus ada kontrak. Kontrak itu, kalian biasa ada kontrak perkuliahan nggak dengan dosen di Poltekkes? Biasa ada nggak? Kontrak perjanjian antara dosen dengan mahasiswa. Adakah? Ada ya? Oke. Ada. Good. Any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak. Ini sudah punya, silabus ini kalian sudah punya? Belum. Nanti Ibu share ya, nanti bikin grup dulu, Ibu share nanti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu coba masuk ke kontrak ya. Kontrak itu adalah perjanjian kita. Ibu ada pertanyaan? Silahkan James. Ibu. Ya. Saya mau tanya kalau memasukkan saja, coba nanti kita perkuliahan yang berikut tuh bisa listing aja Kak Bu, buat didengar baru lalu kita ini saja. Bagaimana maksudnya listing, James? Iya, maksudnya macam jadikan ini
putar ini baru kita cuma dengar aja, baru tinggal nanti kita jawab saja. Ibu tinggal listing. Oh, sesekali. Jadi Ibu bisa. Artinya supaya tidak bisa. Jadi nanti Ibu bisa rekam Ibu mengajar, baru saya kirim, begitu ya? Iya, Bu. Ya, tetapi tidak mungkin terus-terusan begitu ya, James. Alasannya karena kerja, Kak. Kalau Ibu sih fleksibel aja. Mungkin tidak setiap hari seperti itu. Nanti kita ganti-gantian gitu ya. Sesekali kita tatap muka seperti ini, baru sesekali Ibu kirim video Ibu lagi mengajar. Begitu maksudnya, James ya? Iya, Bu, benar. Baik, yang lain setuju begitu? Kalau mata kuliah lain ada yang begitu, Kak James? Ya, tidak, Bu. Maksudnya ini kan bahasa Inggris, jadi akhirnya paling mudah sekali kalau kita. Mungkin kita kan semua belum tahu, belum mahir juga. Buat rekaman baru coba kita nanti ini menjawab aja. Baik, James. Ibu sebenarnya sudah ada metode untuk mengajar bahasa Inggris seperti apa supaya kalian bisa termotivasi, bisa terlatih bagaimana bisa berbicara, berani mengungkapkan kalimat ataupun pendapat. Ibu sudah ada tips-tipsnya. Baik, terima kasih James untuk usulnya. Ibu akan tampung dan nanti coba saya bicarakan sama Pak Rohman ya, yang koordinator ya, kalau memang setuju. Kalau Ibu fleksibel saja. Saya yang mana saja untuk kebaikan mahasiswa, yang penting kalian mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini. Seperti itu. Fleksibel saja kalau Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Thank you, Bu. You're welcome, James. Ada pertanyaan yang lain? Cukup jelas ya. Kalau tidak ada, coba Ibu share yang kontrak ya. Kalau kontrak ini sebenarnya Ibu harus tanya lagi sih memang, karena contohnya barusan usul dari James untuk perkuliahan. Saya tidak tahu, nanti saya tanya dulu ke Pak Rohman tentang skornya ya. Kalian skor penilaian seperti ini enggak ya di Poltekkes? Nanti mungkin Ibu kalau kontrak ini sebenarnya lebih ke, ini semester 2 tadi ya, lebih ke deal-deal gitu, perjanjian supaya demi kelancaran perkuliahan mata kuliah ini, jadi kita ada semacam kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Ya, ini tadi sudah capaian pembelajaran sama dengan yang di silabus. Perkuliahan dilaksanakan hari Senin ya, pukul ini. Biasanya Ibu kuliah dari jam 1:30 sampai jam berapa ya, Tri? Kalau dijadwal sampai jam berapa, Tri? Sampai jam 15.30, Mem. Berapa? 13.30 sampai 15.30. 15.30. Oke, berarti setengah jam lagi ya. Oke, baik. Nah, ini mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan 75%, nanti ada mengikuti UTS dan UAS ya. Terus walaupun secara daring, Ibu harapkan pakaian tetap rapi dan sopan ya, mengikuti etika keperawatan. Kemudian mahasiswa memiliki buku bahasa Inggris. Ini bukan buku, ini modul yang Ibu nanti kirim. Ibu ada buat modul, nanti kalian bisa print ya. Print sendiri. Jadi Ibu ada bikin modul yang sudah mencakup mata kuliah yang tadi kita sudah bicarakan di silabus. Nanti Ibu share di Google Classroom atau di grup. Nanti saudara-saudara kalau bisa print dan setiap kita kuliah harus dibawa gitu ya. Oke. Nah, terlambat mengumpulkan tugas 1 hari, kurangi poin 15%. Misalnya Ibu bilang tugas 1 minggu, tapi Tri misalnya lewat 1 hari gitu, berarti ada kurang poin. Kira-kira hal-hal begini setuju nggak? Kalian biasa nggak di Poltekkes begini? Terbiasa. Biasa. Oke. Baik. Kemudian kalau yang tepat waktu pasti ada nilai tambah.
Kemudian kalau ibu ketika ngajar begini kalian boleh makan minum saat kuliah, yang penting tetap fokus. Misalnya di rumah, oh Komang belum makan siang, sambil makan, it's okay. Oh Renin lagi haus mau sambil minum kopi supaya nggak ngantuk, it's okay. Bagi ibu kuliah sambil makan minum tidak masalah. Kemudian kelas membuat grup WA ya, tadi sudah ya grup WA. Kemudian nanti WA itu hanya seputar komunikasi pembelajaran bahasa Inggris, setelah itu nanti dihapus gitu ya. Kemudian Mas, kalau ini untuk host Zoom-nya selalu Pak Rohman kah? Kita pakai host link Zoom-nya Pak Rohman kah? Tri? Iya, Bu. Iya. Tidak ada khusus untuk bahasa Inggris dari staff gitu, tidak ada ya? Tidak, Ibu. Cuma nanti ya absennya juga dari jurusan, Ibu. Link absennya juga dari jurusan. Baik, tidak apa-apa. Soalnya kalau di kami kan ada staff khusus untuk host Zoom. Jadi setiap kuliah nih dengan linknya Pak Rohman. Begitu ya? Iya, Ibu. Baik, oke. Kemudian mahasiswa komunikasi ya, kalau ada hal-hal misalnya sakit, nggak bisa kuliah dan segala macam. Dan ini untuk saya pun harus memberitahu info. Jadi ibu kalau misalnya saya tiba-tiba nggak bisa ngajar, tidak mungkin ibu diam-diam. Saya harus komunikasi ke kalian, supaya kalian nggak nunggu-nunggu hari Senin, ternyata Bu Erlin, Mem Erlin nggak datang-datang nih, kita udah tunggu di Zoom sampai setengah jam nggak ada info gitu ya. Jadi ibu pun akan menginfokan kalau misalnya ibu terlambat, misalnya ibu tidak jadi ngajar, saya akan infokan. Misalnya saya kan tadi saya sih puji Tuhan saya tepat waktu ya jam 13.30. Kalau saya ternyata terlambat, saya akan infokan ke Tri atau ke grup, maaf ibu tidak bisa tepat waktu, mungkin saya terlambat, kita mulai jam 2. Atau maaf, hari ini saya berhalangan, nanti ibu akan cari hari penggantinya, seperti itu ya. Ibu akan selalu berusaha komunikasi sama kalian. Jadi kalian nggak nunggu-nunggu ini ada kuliah nggak ya, Mem Erlin datang nggak ya, nggak gitu. Kemudian nanti ada kuis ya, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Kalau ini biasa ya di Poltekkes ya mata kuliahnya ya. Evaluasi mata kuliah seperti ini ya. Oke. Ini nanti akan saya bicarakan ini karena saya pakai universitas kami punya untuk grade A, B, C, D ya. Ini nanti akan saya bicarakan lagi dengan ini. Siapa nama ini si pen siapa nanti Ibu? Tri ini ya. Tri. Iya, Ibu. Ibu izin, kalau ibu punya mata kuliah Tri sama Beto, tapi Betonya tidak masuk. Oh baik. Oh Tri dengan siapa? Beto Nombere Bu, sipenya 2. Oh baik. Nanti dia datang kan ya? Iya, dibagi 2 karena takut jangan sampai 1. Mau pakai 1 tapi takut jangan sampai 1 tidak ada data atau kendala apa, jadi terpaksa dipakai 2 langsung. Supaya kalau 1 ada kendala. Strategi yang bagus. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Jadi untuk kontrak saya rasa ini dulu, nanti untuk selanjutnya nanti saya akan tetap komunikasi sama kalian. Jadi karena ini masih pertemuan pertama, coba nanti Ibu akan share dulu tentang untuk sedikit saja sebentar ya. Oke, bisa lihat ya. Oke. Introduction. Ini ya. I'm teaching. Finish. Nama panggilannya siapa Tri ya? Iya, itu ya. Ya. Tinggal di mana Tri?
di Jalan Padang Bulan 2. Berarti I live in Padang Bulan aja. AB Pura ya. Kapan lahir? When were you born? 30 Mei 99, Ma'am. Hobinya apa? What's your hobby? What's your hobby, Tri? Nonton film. Oke, jadi seperti ini ya. Ini untuk pertama ini contoh saja. Hi, my name is Tri Gultom. I live in Padang Bulan ya. Sorry. Kemudian currently itu saat ini ya. I live in Padang Bulan. I was born on 30 May 1999. Currently I'm studying in Poltekkes Jayapura. My hobby is watching movie. Bisa lagi ditambah-tambah. Ya, yang lain misalnya my favorite food, misalnya my favorite. Apa makanan kesukaannya? Food is gado-gado misalnya. Do you like gado-gado? Or noodle or what do you like most? Apa? Tri, what do you like? What do you like? Sate. Nasi goreng ya, you can say nasi goreng or you can say fried rice ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita biasa sebut nasi goreng aja, tapi bisa fried rice. Misalnya my favorite drink apa? Misalnya orange juice misalnya ya. Contoh seperti itu. Jadi untuk kali ini kita buat dulu, nanti kalian Renin semua tolong tulis di kertas yang bagus, perkenalan, ceritakan aja alasan kenapa masuk Poltekkes, kenapa mau jadi perawat, tulis aja di situ. Nanti salah tidak apa-apa, coba dulu tulis sepanjang mungkin introduction kalian. Tulis sebisanya, tulis sebisanya, nanti kirim ke Google Classroom. Nanti Ibu buat, ini sudah dicatat, difoto saja mungkin ya. Nanti saya kirim. Jadi kalau nanti sudah dibuat malam ini, tolong saudara mengarang tentang diri Anda dulu. Boleh mau cerita sejarahnya dulu, saya begini-begini, boleh silahkan ya. Nanti Google Class-nya nanti akan saya kasih ke Tri ya. Nanti Tri yang akan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ma'am, bisa saya minta nomor WA-nya, Ma'am, Ma'am? Bisa, saya tulis di sini ya. 061 424 512. Oke.
satu hal yang saya mau tekankan ke Renin, Jim, Suci, Dharma, Dinda, Kristin, dan semuanya. Pertama, harus Ibu mengharapkan dalam mengikuti kuliah ini semua harus happy, harus senang belajar bahasa Inggris, sehingga kalau kita enjoy, kita senang, maka kita pun akan cepat berproses, ya. Kalau Mem fleksibel, kalau misalnya saya percaya saudara-saudara semua sudah dewasa, kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan, ada kendala, silahkan feel free, ya, boleh cerita, oh saya seperti ini Bu, saya terlambat karena ini, silahkan. Jadi jangan ada, saya harap saya mau ada mata kuliah bahasa Inggris terus ada yang stres gitu, jangan ya. Harus semuanya maunya bersukacita, bahagia gitu ya, sehingga kalau kita kuliah dalam keadaan sukacita, senang kan enak ya, sehingga pada saat mau kuliah itu suka dulu. Nanti ini karena masih awal, nanti Mem akan mencoba menghadirkan beberapa, ada video, ada dialog yang menyenangkan, ada lagu, nanti kita bisa menyanyi dalam bahasa Inggris, supaya terbiasa lidahnya, kita bisa menyanyi sama-sama, bisa nonton video sama-sama, bagaimana tentunya video-video perawat di rumah sakit, atau film pendek tentang di rumah sakit, sehingga saudara-saudara itu benar-benar memang menyenangkan belajar bahasa Inggris itu. Yang penting saudara lakukan bagian saudara, ketika ada misalnya harus menghafal ini, harus dihafal, karena dalam bahasa itu ada hafalan. Tapi nggak usah takut, tidak susah kok, yang penting mau belajar. Gitu ya. Jadi soal tadi usulan James mau direkam sekali-sekali, it's okay, tidak apa-apa. Nanti kalau ada usulan-usulan silahkan. Saya sangat terbuka menerima masukan atau apapun demi pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, karena saya mau nanti di akhir semester bukan hanya sekedar lulus dapat nilai A, apalah artinya nilai A, tetapi pengetahuan bahasa Inggrisnya sama saja, ya kan? Yang paling penting adalah nilainya bagus, tapi kemampuan saudara juga yang tidak terlalu lancar, sudah mulai bisa bicara sama orang bule kalau ketemu di Saga gitu. Udah biasa, James sudah biasa bicara, "Hi Mister, can I have you bla 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 bla," udah gitu. Saya yakin dan percaya kalau kerja keras, kita membaca, belajar pasti bisa. Ya, mau kan? Mau nggak lancar ngomong bahasa Inggris? Kalau ketemu bule gitu mau nggak lancar? Renin mau nggak lancar? Mau kan? Mau, Mem. Ya. Nah, pasti bisa. Yang penting mau kita sama-sama belajar. Baik, untuk sore ini saya rasa cukup dulu ya. Untuk perkenalan saja, saya mau coba dulu membuat Google Classroom dan Tri buat grup. Nanti kita akan komunikasi lebih lanjut di grup. Saya akan kirimkan pertama kode Google Classroom, kemudian saya akan kirimkan silabus yang tadi, ya, apa aja mau kita pelajari. Kemudian saya akan kirimkan juga buku modul yang Ibu sudah susun sehingga kalian bisa baca-baca di rumah. Besok kita hari Senin belajar lagi, udah pertemuan kedua sudah saudara baca. Terus karena ini kan cuma sekali seminggu ya Tri, supaya cepat, kalau kalian pas nggak ada dosen masuk, kosong misalnya di hari Jumat, silahkan kalian hubungi Ibu atau di mana yang, "Bu, kami lagi kosong nih, Ibu bisa masuk nggak?" Bisa ya. Jadi misalnya seminggu mau 2 kali boleh. Begitu ya Tri ya. Yang lain kalau setuju nanti kita bicarakan di grup. Jadi kita bikin grup dulu di WA sehingga kita komunikasi lancar. Dan untuk semua tolong selalu cek grup WA, cek di Zoom, di mana nih? Di Google Classroom semua komunikasi, tugas-tugas, video, buku Ibu akan kirim di Google Classroom. Semua bisa akses Google Classroom kan ya? Bisa Ibu. Baik, terima kasih kalau gitu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak ya. Kita bikin Google Classroom dulu. Jangan lupa ada PR-nya tadi tuh, bikin introduction ya. James, Renin, Komang, Suci, Ernest, buat ya. Perkenalan, tulis di kertas, nanti foto, kirim di Google Classroom. Bisa ya? Bisa. Oke, Suci sama siapa kayaknya kok loyo ini gara-gara hujan apa ya, mendung jadi ngantuk gitu, nggak semangat, harus semangat. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk kalian semua, tepuk tangan buat kalian semua dulu. Oke, ini baik. Menggantikan upaya
pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk Tri, terima kasih untuk Dinda, untuk Ernest, Suci, Kristi, Dharma, Komang, Renin, James, dan Pak Rohman juga terima kasih sudah memfasilitasi pakai Zoom. Sampai ketemu di hari Senin ya, atau pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan ya. Kalau saudara-saudara pergi-pergi karena calon perawat, protokol, kita memberikan contoh protokol ya. Salam sehat semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bem. Iya. Terima kasih Pak Rohman. Ibu izin pamit ya. Iya, Bu. Tri, jangan lupa buat grup ya, Tri. Bye. Mem, sudah aku buat kok. Tidak kan bikin apa di situ? Kita ada ini yang masih gabung di grup bimbingan apa? Bukan itu Ibu Sur ada kasih masuk tuh bilang ada siapa yang mau yang jadi tim relawan 10 orang tuh kita ikut itu. Jadi apa? Training. Jadi kita ada 9 orang yang ikut ini yang tim relawan ini sebagai relawan. Untuk ini untuk vaksinator, jadi kita nanti kasih vaksin gitu kan. Jadi ini ada ikut materi dulu. Oh, oh Kakak Ernest, ini tadi Tri ada tanya di grup, bilang kakak nomor supaya masuk di grup. Kemudian apabila sampai ketiga, kemudian bisa masuk lagi kembali ke tahap 4 di mana kepercayaan masyarakat kembali kemudian cakupan vaksinasinya kembali diulang. Penyakit akan turun. Jika ini bisa berlangsung dalam cukup lama, cukup bagus, immunity, akhirnya bisa sampai ke tahap 5 di mana sudah terjadi registrasi dari penyakit. Oke, sudah kan semua ada dan ini yaitu identifikasi penyakit. Caranya kan dengan pemberian imunisasi itu bisa terjadi reaksi seperti cacar. Kedepannya mungkin kita tahu. James nanti kes masuk ke Ernest punya nomor ya. Bisa itu. Dah. Iya, sip keluar.